warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya siswa SMA Bintara di rumah yang disiplin, peduli dan berprestasi? Sehat selalu ya sayang. Jumpa lagi di sini dengan Ibu Roro Indah Murniasi Purwanti, pengajar mapel sosiologi kesukaan kalian semua kan di rumah. Pengajar 11 IPS dan kelas 12. Bu Roro di sini akan menjelaskan tentang KD 3.1 tentang perubahan sosial. Apa saja sih perubahan sosial itu? Tentunya kalian harus paham pengertian perubahan sosial. Oke, tujuan pembelajarannya di sini setelah belajar dengan Bu Roro, kalian akan dapat memahami apa itu perubahan sosial, faktor pendorongnya, penghambatnya, bentuk-bentuk perubahan sosial dan dampak. Selanjutnya, yang pertama adalah akan kita bahas pengertian perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial di sini akan kita bahas beberapa ahli. Kalian bisa lihat di slide ya. Yang paling atas akan tampilkan dulu Bapak Sosiolog Indonesia, Bapak Selo Sumarjan. Menurut beliau, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat yang di dalam suatu masyarakat mempengaruhi sistem sosialnya, nilai, sikap, perilaku individu dalam kelompok. Nah, jadi kalau ada perubahan nilai, sikap, dan perilaku dalam individu di dalam kelompoknya, itu sudah termasuk dalam perubahan sosial. Next, menurut Bapak Kingsley Davis mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada struktur dan fungsi masyarakat. Ketika stratifikasi itu berubah, maka akan terjadilah di situ yang namanya perubahan sosial. Menurut siapa, anak-anak? Kingsley Davis. Selanjutnya, menurut Robert Max Evert, beliau mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada hubungan masyarakat atau adanya perubahan terhadap keseimbangan antara hubungan sosial. Contoh seperti apa? Kalau ada hubungan sosialnya mengalami perubahan, contoh, ketika belum terjadi yang namanya globalisasi dan modernisasi, di situ ketika pertama kali ingin membangun sebuah rumah saja, ya, pada masyarakat yang zaman dulu itu ada satu dengan lain saling gotong royong untuk membangun sebuah rumah. Nah, ketika zaman modernisasi sekarang, untuk membangun saja interaksi dan gotong royongnya itu sudah hilang. Sekarang yang ada, yang dikedepankan adalah individualis, masing-masing. Itu interaksi berubah. Satu contoh seperti tadi adalah dalam membangun rumah. Sekarang adalah contoh perubahan sosial ketika datangnya penyakit yang disebut dengan COVID-19. Hubungan sosial juga mengalami perubahan. Seperti apa? Kalau dalam hubungan sosial itu ada interaksi, ada kontak primer dan sekunder. Biasanya kita menggunakan kontak primer, berjabat tangan, berpelukan. Tapi ketika ada pandemi, kita dengan harus ikhlas untuk melakukan kontak sekunder. Seperti yang kalian lakukan dengan Bu Roro. Kontaknya adalah sekunder, tidak primer di kelas. Ya, itu perubahan-perubahan sosial yang berkaitan dengan hubungan sosial. Jadi memang perubahan sosial itu sebenarnya objek yang dilihat adalah masyarakat. Tapi para pakar melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tetap yang dilihat adalah adanya ketidaksesuaian. Secara global, perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Sampai di sini paham tentang perubahan sosial? Kalau paham, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, apakah perubahan sosial? Kalau manusia ada ciri-cirinya, kalau Bu Roro apa sih ciri-cirinya kalau ngajar di kelas? Pas datang, ransel gede, helm bawa-bawa ke dalam, ya kan? Kalau ada yang pakai ransel gede, orangnya kecil pakai helm, broro. Nah, sekarang juga gitu, perubahan sosial harus ada ciri-cirinya yang menandakan itu adalah sebuah perubahan sosial. Ciri-ciri perubahan sosial ada 4. Yang pertama adalah tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang, meskipun perkembangannya lambat.
Yang lambat seperti apa contohnya? Suku Baduy. Seperti tidak terlihat perubahannya, tapi ada lambat. Yang kedua adalah perubahan terjadi pada lembaga masyarakat yang satu akan mempengaruhi lembaga masyarakat yang lain. Itu seperti efek domino. Contoh, kalau perubahan politik berubah, maka ekonominya juga berubah, sosialnya berubah. Seperti itu. Yang ketiga, perubahan yang cepat pasti akan mengalami namanya disorganisasi, kekacauan. Tapi kekacauan ini akan sementara, kembali normal. Yang selanjutnya, perubahan tidak bisa dibatasi kebendaan saja. Ya, harus dibarengi dengan spiritual karena itu satu kesatuan. Tuh, oke. Ada 4 ciri perubahan sosial. Paham ya? Oke, the next adalah faktor pendorong perubahan sosial itu terdiri dari 2. Ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar. Faktor dari dalam apa saja anak-anak? Yang pertama itu ada demografi. Demografi adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Contoh, anak-anakku yang ibu cintai, Depok dulu belum berkembang menjadi sebuah kota karena penduduknya masih sangat sedikit, bagian dari kabupaten. Tapi ketika jumlahnya semakin banyak, kebutuhan semakin banyak, maka terjadilah perubahan masyarakatnya. Sehingga sekarang Depok menjadi sebuah kota. Itu kenapa bertambah dan berkurangnya penduduk bisa mendorong terjadinya perubahan sosial. Yang kedua adalah penemuan baru. Dengan penemuan baru juga bisa mendorong terjadinya perubahan sosial. Contoh, penemuan lampu oleh Thomas Alva Edison. Sebelum ada lampu, masyarakat hanya berinteraksi pada siang hari. Tetapi ketika ada penerangan, masyarakat sudah melakukan interaksinya atau aktivitasnya malam hari. Terjadi yang disebut dengan perubahan sosial. Ada yang namanya kapitalisme, industri, dan sebagainya. Yang ketiga ada pertentangan dan konflik. Yang keempat ada pemberontakan. Itu faktor dari dalam masyarakatnya. Lalu apa faktor dari luar masyarakatnya? Ada faktor lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia seperti gunung meletus, bencana alam, COVID ya, itu juga akan mempengaruhi perubahan sosial. Yang kedua perang. Yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Seperti sekarang kita makan ada ramen dan sebagainya. Itu faktor pendorong dari eksternal. Selanjutnya ada faktor penghambat. Penghambat yaitu yang pertama, kurang hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ketiga, sikap mengganggukan tradisi masa lalu. Yang keempat, kepentingan yang tertanam kuat. Yang kelima, rasa takut kegoyahan atas integrasi kebudayaannya. Yang selanjutnya, prasangka terhadap hal-hal baru. Yang selanjutnya adalah hambatan ideologis. Nah, setelah ada faktor pendorong dan penghambat, sudah selesai, ada worksheet dari Bu Roro. Ya, worksheetnya, check out worksheetnya, coba diperhatikan. Nah, worksheetnya ini nanti kalian bisa masukkan mana sih kelompok yang faktor pendorong dan mana sih kelompok yang faktor penghambat. Don't forget, worksheetnya nanti kirim ke Google Classroom Bu Roro ya. Sampai di sini dulu pelajaran dari Bu Roro. Semoga bisa dipahami dan tugasnya dikumpulkan. Bu Roro akan nilai. Untuk selanjutnya, materinya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Kalian harus buat. Sekian dari Bu Roro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.